Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Udah lama banget ya kita tidak bertemu dan memang saya udah lama tidak membuat video. Oke, di video kali ini saya ingin sharing sedikit kepada teman-teman pengalaman saya mengikuti CPNS tahun 2019. Nah, tentu saja teman-teman sudah tahu untuk CPNS tahun 2021 pendaftarannya itu sudah dibuka dari tanggal 30 Juni. Dan tentu sudah banyak dari teman-teman semua yang sudah membuat akun ya. Dan mungkin sudah ada yang memilih instansi yang ingin dituju di seleksi CPNS tahun 2021. Nah, saya ingin sedikit sharing pengalaman saya di seleksi CPNS tahun 2019. Semoga apa yang saya ceritakan di video kali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam mempersiapkan seleksi CPNS tahun 2021. Nah, saat saya mengikuti tes CPNS tahun 2019, tentu hal yang pertama yang saya pikirkan adalah memilih instansi yang ingin saya tuju. Ya, jadi waktu itu saya tentu saja harus memilih instansi mana yang sekiranya bisa memberikan peluang yang besar supaya saya bisa lulus tes CPNS. Sebenarnya dalam memilih instansi ada banyak pertimbangan yang bisa teman-teman pertimbangkan. Mungkin diantaranya adalah lokasi penempatan, ya, gaji dan tunjangan, jabatan pelaksana atau fungsional, dan lain-lain. Tapi, buat saya pribadi teman-teman, saya lebih fokus di lokasi penempatan. Ya, karena situasi saya pada saat itu saya baru lulus dari universitas S1, ya, dan saya butuh pekerjaan, ya. Saya sudah menganggur sekitar hampir setahun lamanya. Saya lulus bulan Maret tahun 2019 dan CPNS itu kalau tidak salah pendaftarannya dibuka akhir 2019 ya. Jadi nggak sampai satu tahun sih nganggurnya, tapi hampir 1 tahun. Jadi karena situasi saya dalam posisi menganggur dan butuh pekerjaan, jadi saya tidak terlalu mempertimbangkan yang namanya gaji dan tunjangan, jabatan pelaksana dan fungsional, karena pada saat itu saya tidak mengerti tentang ini ya. Saya tidak mengerti tentang ini dan mungkin pertimbangan yang lainnya. Jadi yang menjadi fokus saya pribadi hanya lokasi penempatan teman-teman. Jadi saya hanya berpikir lokasi mana yang cocok buat saya, ya, lokasi mana yang cocok buat saya, dan tentu saja lokasi instansi mana yang sekiranya bisa memberikan peluang lebih besar kepada saya agar bisa lulus di tes CPNS. Nah, sebenarnya selain lokasi penempatan, kita nanti bisa juga membuat strategi dalam memilih formasi. Nanti saya akan contohkan ya teman-teman. Oke, jadi dulu saya hanya fokus di sini ya. Saya tidak terlalu memikirkan gaji dan tunjangan dan lain-lainnya. Saya tidak terlalu memikirkan. Walaupun sebenarnya gaji dan tunjangan ini perlu kalian pertimbangkan sih. Perlu kalian pertimbangkan kalau memang kalian tidak terlalu kepepet cari kerja, karena pastinya instansi yang memiliki gaji dan tunjangan yang besar itu juga banyak diincar orang lain, seperti itu ya. Kalau saya pribadi hanya fokus ke sini dan pertimbangan yang lainnya tentu itu disesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Oke. Nah, waktu saya ingin mendaftar di CPNS tahun 2019, saya lebih memilih penempatan
lokasi penempatan di daerah ya teman-teman. Jadi saya waktu itu lebih memilih di Pemda. Ya, saya mendaftar di Pemda. Kenapa saya memilih Pemda? Karena menurut saya pribadi, ini hanya menurut saya, pesaing saya pastinya hanya orang-orang di sekitar situ, di sekitar daerah itu. Mungkin ada dari daerah lain mungkin, tapi mayoritas pesaing saya pastinya dari daerah itu. Dan waktu itu saya mencari daerah yang tidak terlalu ramai. Artinya tidak padat penduduk ya. Jadi tidak padat penduduk ya. Nah, saya mencari lokasi yang tidak padat penduduk karena semakin sepi daerah itu, pastinya semakin sedikit pesaing kita. Tentu saja ini hanya asumsi saya pribadi. Ya, seperti itu. Semakin ramai lokasi penempatan yang kita incar, semakin ramai lokasi penempatan yang kita incar, itu pastinya semakin banyak pesaingnya di situ. Nah, jadi dulu saya memilih mendaftar di Pemda karena kondisi saya sedang benar-benar butuh pekerjaan. Saya nggak mau nganggur lebih lama lagi ya. Saya nggak mau nganggur lebih lama lagi. Nah, dan ketika saya memilih daerah penempatan, saya juga memilih daerah yang tidak padat penduduk. Jadi yang agak-agak sepi gitu ya. Tapi nggak pedalaman banget sih ya. Nggak pedalaman banget karena saya juga mempertimbangkan diri saya ya, karena saya nggak mau daftar di instansi yang lokasinya saya tidak kenali gitu, seperti misal di daerah Papua. Saya tidak mendaftar di sana karena pertama saya nggak punya keluarga di sana, yang kedua saya tidak tahu daerah itu ya. Itu beberapa pertimbangan saya dalam memilih lokasi penempatan. Nah, setelah saya memilih lokasi penempatan, tentunya saya harus memilih formasi, ya enggak? Harus memilih formasi. Nah, bagaimana cara saya memilih formasi ini? Kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi setelah saya memilih lokasi penempatan, saya memilih formasi. Bagaimana cara saya memilih formasi? Saya memilih formasi berdasarkan jurusan yang paling sedikit yang bisa daftar di formasi itu. Contohnya seperti ini ya. Saya kasih contoh, teman-teman bisa buka di SSCASN BKN ya. Klik layanan informasi, kemudian teman-teman klik info lowongan. Saya kasih contoh ya teman-teman, saya kasih contoh. Cara saya memilih formasi. Oke, di sini saya pilih CPNS. Oh iya, di tahun ini ada yang beda ya sama tahun lalu. Di tahun ini ada perekrutan P3K, dan setelah saya lihat kebanyakan perekrutan guru itu ada di P3K ya. Tapi mungkin daerah lain ada yang CPNS juga sih. Tahun ini tuh banyak banget yang rekrut guru dan kesehatan ya, bidang kesehatan. Oke, saya contohkan bagaimana cara saya memilih formasi. Jadi setelah saya memilih instansi, yaitu Pemda ya, saya ingin daftar di pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten. Kemudian saya memilih formasi. Oke, sebentar. Ini saya contohkan.
Nah, saya contohkan di sini, misal pemerintah Kabupaten Kutai Timur, ini adalah formasi-formasi yang dibutuhkan di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ya, yang buka di di Kabupaten Kutai Timur. Nah, cara saya memilih formasi, saya akan memilih jurusan yang paling sedikit saya daftar, orang yang bisa daftar di situ. Misal jurusan saya manajemen ya, kita cari formasi yang membuka lowongan jurusan manajemen. Nah, ini ada beberapa ya formasi yang membuka jurusan manajemen ya, yang menerima lulusan manajemen. Nah, ini ya, ada S1 manajemen, S1 manajemen, S1 manajemen, hijau manajemen ya. Nah, teman-teman bisa lihat di syarat pendidikan ini, di jabatan ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang bisa daftar di formasi ini itu ada beberapa lulusan. Pertama, ilmu pemerintahan, administrasi negara, manajemen, kebijakan publik, manajemen dan kebijakan publik, dan administrasi publik. Ada beberapa yang bisa daftar di sini. Nah, jumlah pendidikan yang banyak seperti ini, itu saya hindari teman-teman. Jadi saya akan mencari yang paling sedikit. Karena semakin banyak jurusan yang bisa daftar di formasi ini, menurut saya pribadi itu semakin banyak pesaingnya teman-teman, semakin banyak pesaingnya. Lulusan ilmu pemerintahan bisa daftar di sini, administrasi negara bisa daftar di sini, manajemen bisa daftar di sini, manajemen dan kebijakan publik bisa daftar di sini, administrasi publik bisa daftar di sini. Jadi semakin banyak jurusan pendidikan yang bisa daftar di suatu formasi, itu menurut saya pribadi itu akan semakin banyak pesaingnya. Jadi saya akan mencari yang paling sedikit. Ini cuma ada 3 jurusan yang bisa daftar di sini, auditor. Ini juga cuma 3 jurusan, 3 jurusan. Yang banyak-banyak ini saya hindari. Ini berapa nih? Ini ada 4, saya hindari. Ini ada 3. Kita lihat lagi. Ini juga ada 3. Oke. Ya, jadi yang saya ambil yang sedikit-sedikit. Tapi tentu saja yang sesuai dengan syaratnya ya, karena biasanya ketika kita melihat suatu jabatan itu biasa ada syarat tambahannya yang biasanya hanya tertera di pengumuman instansinya ya. Semisal kalian mau daftar di pemerintah Kabupaten Kutai Timur ya, mau daftar CPNS ini ya, kalian buka websitenya Kabupaten Kutai Timur ya, BKPP Kabupaten Kutai Timur, untuk melihat syarat-syarat tambahannya. Biasanya untuk auditor itu ada syarat-syarat lainnya gitu, saya kurang tahu. Nah, jadi untuk memilih formasi yang saya cari itu adalah yang sedikit-sedikit ya, yang sedikit jurusan yang bisa daftar di formasi tersebut. Ini 3, ini 3, ini 3 ya, ini 3. Jadi kita ambil yang 3 aja karena rata-rata ada 3 ya, ada 3. Rata-rata 3 ya, yang sedikit-sedikit ini. Nah, setelah saya melihat pendidikannya, saya akan melihat kebutuhannya. Ya, saya akan melihat kebutuhannya. Kita lihat di sini ada 2. Di sini ada 2, ini 2, ini 1. Ini ada 7. Tapi ini 4 ya. Enggak kita ambil. Lagian saya juga, kalau saya pribadi daftar tahun ini, saya juga nggak akan mau ditempatkan di Polisi Pamung Praja ya. Jadi ini kembali lagi ya teman-teman, kalian mau ditempatkan di mana? Ini ada 2.
ini 1. Oke. Nah, setelah kita lihat kebutuhannya, kita lihat lokasi penempatannya. Semisal kayak tadi ini, kalau kalian mau ditempatkan di Satuan Polisi Pamung Praja, ya silakan daftar di sini, karena ini yang bisa daftar ini 4 sih, nggak apa-apa ya, 4, dan diterimanya 7. Silakan saja daftar di situ. Tapi kalau saya pribadi, setelah saya melihat pendidikannya ini, saya kan fokus ke sininya lagi, lokasi penempatannya. Ini inspektorat daerah. Kemudian ini inspektorat daerah juga. Bedanya ini wilayah 3, ini wilayah 1. Ini sama inspektorat daerah. Ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ya. Jadi ini inspektorat daerah juga, tapi ini wilayah 2. Nah, jadi saya akan melihat lokasi penempatannya. Di kantor mana saya nanti akan ditempatkan, teman-teman. Jadi saya memilih lokasi penempatannya, kantornya, itu sesuai dengan keinginan saya ya. Karena saya tidak mau ditempatkan di kantor yang mungkin akan membuat saya tidak nyaman di sana. Misal ini apa ini? Ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, BKPP ya. Nah, dari sini kalian bisa melihat ya teman-teman, lokasi penempatannya. Kalian mau ditempatkan di mana, maka kalian bisa memilih itu. Nah, kemudian setelah melihat lokasi penempatannya ya, di kantor mana kalian ingin ditempatkan, kalian bisa melihat jabatannya. Jabatan apa sih yang akan kalian daftar ini? Contohnya ini ya. Ini ahli pertama auditor. Ini jabatan fungsional ya teman-teman. Ini ahli pertama auditor. Nah, auditor itu seperti apa? Kalian bisa cari tahu lebih lanjut. Cari di Google banyak. Auditor itu apa? Nah, ini juga ahli pertama auditor. Kalian bisa cari tahu. Ahli pertama pengantar kerja. Ada ahli pertama polisi Pamung Praja. Ada ahli pertama ini auditor juga. Dan tadi ada analis perencanaan sumber daya manusia aparatur. Nah, kalian bisa cari tahu jabatannya kalian daftarin jabatan apa. Tapi jujur aja ya teman-teman, saya waktu itu tidak terlalu memperhatikan jabatan ini ya. Jabatan apa yang ingin saya daftar. Kalau saya ya dulu saya tidak terlalu memperhatikan karena saya benar-benar tidak tahu menahu jabatan saya itu jabatan apa. Ya, jadi saya benar-benar mencari tahu tentang jabatan saya itu setelah saya lulus SKD dan ingin mempersiapkan untuk lanjut ke SKB, baru saya mencari tahu tentang jabatan saya. Tapi saran saya sih kalian jangan mengikuti jejak saya itu. Sebaiknya kalian cari tahu dulu jabatan yang ingin kalian lamar ya. Jadi dulu saya hanya fokus ke sini aja. Jadi memilih lokasi penempatan ya. Kemudian saya memilih melihat pendidikannya, cari yang paling sedikit ya. Kemudian saya memilih lokasi penempatannya ya, di kantor mana saya akan ditempatkan. Tentu saja teman-teman tidak harus mengikuti cara saya, karena setiap orang punya cara masing-masing ya. Setiap orang punya cara masing-masing. Gak apa-apa kalau kalian misal mau daftar yang banyak jurusan yang bisa daftar di formasi yang ingin kalian daftar, gak apa-apa teman-teman. Itu tergantung strategi masing-masing ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi seperti itu ya cara saya dalam memilih formasi jabatan yang ingin saya lamar. Jadi saya cari dulu daerah yang sekiranya agak sepi ya, dimana saya mungkin bisa mendapatkan peluang lulus lebih besar ya. Kemudian saya memilih formasi berdasarkan pendidikan
yang paling sedikit yang bisa daftar di jabatan itu, gitu loh. Ya, itu cara saya. Kemudian setelah saya memilih formasi ya, setelah saya daftar, ya saya sudah submit. Nah, saya kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Tentu saja dengan mempersiapkan, dengan asumsi saya akan lulus administrasi pastinya, karena memang administrasi itu terdengar sepele sih teman-teman, tapi teman-teman saran saya jangan diremehkan karena tahun lalu itu banyak yang salah juga loh administrasinya, banyak juga yang salah karena kurang memperhatikan gitu loh. Jadi sebaiknya kalian perhatikan baik-baik administrasinya ya, syarat-syaratnya apa aja, penuhi dengan seksama. Kalau kalian bingung tanya ke instansi tempat kalian melamar, tanya saja daripada kalian salah nantinya. Jadi kalau saya waktu itu setelah saya daftar CPNS ya, saya sudah submit, saya langsung mempersiapkan untuk menghadapi tes SKD, karena disinilah peran sesungguhnya akan dimulai ya. Oke, disinilah peran sesungguhnya yang akan dimulai ya, pada saat tes SKD. Nah, apa yang saya lakukan pada saat mempersiapkan SKD? Hal yang pertama saya persiapkan itu adalah TWK, teman-teman. Kenapa TWK? Karena TWK ini materinya banyak banget. Ya, materinya banyak banget. Mulai dari nasionalisme, Pancasila, sejarah Indonesia. Pokoknya banyak banget materinya TWK ini. Banyak banget materinya. Nah, jadi ini hal yang pertama saya persiapkan. Dan kebanyakan materi TWK itu ya hafalan, ya mau nggak mau, suka nggak suka ya harus dihafal gitu loh. Nah, kemudian setelah saya mempersiapkan TWK, saya mempersiapkan TIU. Nah, jadi selama saya mempersiapkan TIU ini, saya tuh banyak melakukan latihan soal, teman-teman. TWK juga ya. Dalam persiapkan ini, saya banyak latihan soal, dan untuk TIU sendiri, saya itu banyak menulis ya. Jadi ketika saya latihan soal, saya banyak menulis cara-cara perhitungannya di kertas ya. Jadi saya tidak hanya membaca, melihat gitu ya, tidak, tapi saya banyak menulis, karena dengan menulis rumus-rumus yang ada, kita bisa lebih mudah mengingat. Kalau saya seperti itu ya, karena saya agak lemah kalau hitungan, jadi saya benar-benar banyak menulis tentang ini supaya saya ingat. Dan setelah saya persiapkan TWK, TIU, terakhir baru saya persiapkan TKP ya. Untuk TKP sendiri saya tidak terlalu banyak belajar materi, tentu saja karena ini adalah tes kepribadian ya. Jadi saya lebih banyak latihan soal sih kalau di sini. Saya lebih banyak latihan soal untuk di TKP ya. Kalau untuk di TWK baru saya banyak mencari materi. Di sini. Di sini juga TIU saya banyak mencari, bukan materi sih, saya juga banyak mencari latihan soal di TIU karena itu adalah perhitungan ya. Dan saya banyak melakukan latihan soal untuk ketiga pelajaran ini ya. Nah, jadi saya urutannya seperti ini teman-teman. Jadi pertama saya mempersiapkan TWK dulu, saya fokus ke sini. Setelah saya kumpulkan semua materinya, saya hafal. Kemudian sambil jalan mendekati SKD, sekitar 2 bulan sebelum SKD, apa 3 bulan ya? 3 bulan sebelum SKD, saya mulai mempersiapkan TIU ya. Kemudian 1 bulan menjelang SKD saya baru mempersiapkan TKP. Oh ya teman-teman, saya itu mulai belajar persiapan SKD itu jauh sebelum pendaftaran CPNS 2019 dibuka. Saya itu sudah belajar memang, karena saya tahu bahwa apa yang saya hadapi ini bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman. Persaingan lumayan ketat karena banyak orang yang mau jadi PNS. Oke. Kemudian
Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, semoga ini bisa membantu. Pertama, teman-teman harus perbanyak latihan soal dan referensi belajar. Jadi teman-teman boleh latihan soal di mana saja, mau yang berbayar, mau yang gratisan, terserah teman-teman semua. Jadi yang penting perbanyak latihan soal, ini penting banget supaya kalian terbiasa menjawab soal-soal SKD. Karena menjawab soal-soal SKD itu bukan hanya asal menjawab teman-teman, kalian juga harus memperhitungkan waktu kalian, ya, memanage waktu kalian, jangan sampai waktu kalian itu habis sedangkan soal yang kalian kerjakan itu belum selesai. Jadi ini penting banget perbanyak latihan soal dan perbanyak referensi belajar. Jadi kalian latihan soal jangan di satu tempat gitu loh, cari latihan soal yang lain, cari referensi belajar yang lain, karena biasanya setiap tempat, ya, mungkin website, ya, setiap website itu punya latihan soal model yang berbeda-beda gitu, referensi punya materi yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa mencari referensi belajar yang lain, jangan berpatok di satu tempat gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus wajib gabung di grup sosmed. Kenapa? Karena di grup sosmed ini ada banyak sekali informasi di dalam sana. Jadi cari grup sosmed tentang CPNS 2021. Ya, jadi dalam situ itu biasanya sesama orang-orang yang gabung di situ adalah pendaftar CPNS 2021 semua. Jadi kalian bisa saling sharing gitu ya, sama-sama berjuang untuk lulus CPNS 2021. Di grup itu, di grup sosmed itu banyak banget informasi dalam sana, baik itu informasi tempat kursus, baik itu berbagi materi. Biasanya banyak materi juga di grup itu. Di Telegram loh teman-teman banyak, itu di Facebook juga banyak materi. Ada juga kadang yang share tryout gratis. Nah ini kan latihan soal juga nih, tryout gratis. Pokoknya banyak banget yang di-share di sosmed. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan, kalian wajib gabung di grup sosmed. Apalagi kalian harus update informasi apapun yang berkaitan dengan instansi yang kalian lamar, mungkin ya, apapun itu yang berkaitan dengan CPNS 2021, kalian harus update informasi. Kalian jangan sampai ketinggalan informasi teman-teman, karena semakin banyak informasi yang kalian dapatkan itu semakin baik, ya. Banyak orang yang sebenarnya nggak terlalu pinter, ya, tapi kenapa dia bisa lulus CPNS, ya salah satunya informasinya itu kuat gitu. Dalam artian dia banyak tahu hal-hal yang tidak diketahui orang lain gitu. Itu menurut saya sih. Oke. Dan yang terakhir adalah perbanyak informasi dari pengalaman CPNS tahun lalu. Nah, kenapa saya menyarankan kalian harus mencari tahu tentang pengalaman peserta CPNS tahun lalu? Karena dari kalian mencari tahu pengalaman mereka, kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan untuk teman-teman yang belum pernah ikut tes CPNS, kalian bisa tahu apa yang akan kalian hadapi nanti. Contohnya teman-teman ini baru lulus kayak saya kemarin ya, baru lulus tiba-tiba daftar CPNS untuk pertama kalinya. Itu kan kalian nggak tahu apa-apa teman-teman. Kalian nggak tahu apa-apa, kemudian kalian mungkin daftar di Kementerian Pertanian, mungkin kalian daftar di sana. Tapi karena kalian nggak punya pengalaman sebelumnya, kalian jadi nggak tahu apa-apa. Nah, supaya kalian mengetahui sesuatu terkait dengan CPNS, ya, CPNS Kementerian Pertanian, ya kalian cari orang-orang yang pernah daftar di situ, ya, yang pernah daftar di situ. Kemudian kalian cari tanya pengalaman mereka, cari tahu pengalaman mereka mengenai pendaftaran CPNS yang informasi yang ingin kalian daftar. Dari situ kalian akan mendapat banyak sekali informasi mengenai apa yang ingin kalian daftar gitu ya. Nah, dari situ kalian juga bisa, dari informasi yang kalian dapatkan, kalian bisa menyusun strategi bagaimana supaya kalian bisa lulus.
Jadi ini penting banget ya teman-teman. Nah, untuk latihan soal sendiri, saya juga ingin sharing sedikit. Untuk latihan soal sendiri, saya dulu belajar di beberapa tempat sih ya. Saya dulu belajar di beberapa tempat. Jadi nah, salah satunya tuh di sini di Bina Taruna Wiratama. Cuma di di BTW ini saya dulu banyak ambil latihan soal gratisan ya. Jadi saya itu gabung di grup Telegramnya BTW, dan biasanya di situ ada tryout gratis ya yang di-share di situ. Nah, saya banyak latihan soal dari BTW ini, dan soal-soalnya juga bagus-bagus dulu ya, benar-benar susah gitu kan. Semakin susah soal semakin bagus ya, jadi kita diajak berpikir ya. Jadi saya banyak latihan soal di sini yang gratisan, tapi ini ada yang ini berbayar sih sebenarnya teman-teman. Ini berbayar ya bimbingannya, cuma saya kemarin yang gratisan aja. Nah, kemudian saya juga banyak latihan soal di IELTS CPNS. Nah, IELTS CPNS ini yang saya bayar karena biaya lesnya juga tidak mahal. Waktu itu dulu tampilannya nggak seperti ini sih teman-teman dulu ya. Dulu itu masih SKD aja, belum ada SKB. Masih sederhana tampilannya, sekarang kan udah agak modern nih. Dulu zaman saya masih sederhana tampilannya, dan dulu IELTS CPNS ini nggak ada paket-paketannya, jadi cuma ada satu doang paket ya, paket SKD, dan itu harganya 97 ya dulu saya. 97.000, jadi murah banget ya teman-teman, murah banget. Dan saya banyak latihan materi dari sini. Jadi di IELTS CPNS ini saya banyak latihan materi, cuma cuma akun saya ini sudah habis ya, masanya udah habis ya, cuma setahun sih ya. Saya banyak latihan di sini. Kemudian saya juga banyak latihan di sini. Kadang saya latihan di sini nih. Kan ini portal, ini ada nih ya, portal CATBKN ini gratis loh teman-teman. Ini portal CATBKN, kalian bisa coba simulasi di sini. Terutama untuk kalian teman-teman yang belum pernah ikut CPNS sebelumnya, saya sarankan kalian coba simulasi ini. Ini gratis. Coba simulasi, kemudian kalian daftar ya, daftar. Nanti kalian bisa simulasi CAT di sini. Nah, dengan mengikuti simulasi kalian jadi mengetahui CAT SKD itu seperti apa. Ini ya, nanti kalian buka aja di catbkn.go.id. Kemudian kalian bikin akun. Ini gratis. Kemudian kalian bisa login ya, login ke sini, dan nanti akan seperti ini. Nah, pada saat kalian mengikuti CAT SKD itu ya, kurang lebih tampilannya seperti ini teman, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Cuma kan kalau dulu itu kita tes ada kamera di sini ya, jadi ada kameranya. Nah, kurang lebih kira-kira tampilan kayak seperti ini ya. Nah, bagaimana strategi menjawab soalnya itu nanti mungkin kita bahas di video yang lain ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi perbanyak saja latihan soal. Terserah kalian mau latihan soal yang berbayar, yang gratisan, itu terserah kalian. Intinya perbanyak latihan soal ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah referensi teman-teman semua dalam mempersiapkan CPNS tahun 2021. Sukses terus buat kalian, dan tentu saja sukses terus buat teman-teman yang tahun lalu yang mungkin belum beruntung lolos di CPNS tahun 2019. Semoga tahun ini kalian lulus teman-teman. Semoga tahun ini kalian lulus ya. Usaha kalian semoga terbayar di tahun ini ya. Tetap semangat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.